Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang sudah masuk? Ada. Siapa yang sudah masuk? Baida. Baida. Kenapa dia? Apa atau sakit? Sakit. Apa lagi? Maulud? Oke, yang sakit kita berdoa sama-sama supaya cepat sembuh. Oke, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu sebagai umat manusia. Sebaiknya sebelum belajar kita berdoa. Oke, siapa yang begini? Siapa? Ayo. Mari kita belajar, mari kita berdoa. Doa dulu. Selesai. Kalian melihat aktivitas perdagangan, mana saja bisa sari, ya kan jadi antara perdagangan antara itu ada. Nah, kita ini berbicara skala internasional. Sebelumnya kita dulu apa sih tujuan pembelajaran pada hari ini? Tujuan yang pertama adalah dapat menjelaskan pengertian perdagangan internasional, dapat menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional, kemudian dapat menjelaskan manfaat perdagangan internasional. Sebelumnya kita video dulu, dari video ini kita bisa membuat presentasi atau membuat pendapat tentang aktivitas perdagangan internasional. Selamat datang di channel Belajar IPS Lu. Sekarang kita akan membahas materi tentang perdagangan internasional. Setiap negara di dunia memiliki potensi sumber daya yang berbeda. Contohnya, negara tetangga kita, Malaysia. Malaysia merupakan salah satu negara hasil panen terbesar di Asia Tenggara. Negara ini bisa memproduksi 3,61 ribu ton timah. Tetapi mereka memerlukan sumber daya alam yang lain seperti karet. Sementara negara kita, Indonesia, merupakan penyumbang yang menimbulkan kegiatan ekspor dan kegiatan impor. Ekspor adalah kegiatan mengirim atau menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Negara pelaku ekspor disebut eksportir. Sedangkan kegiatan impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri ke dalam negeri. Negara pelaku impor disebut dengan importir. Arti perdagangan internasional itu sendiri adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Lalu, faktor apa saja yang mendorong terjadinya perdagangan internasional? Pertama, perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Perbedaan potensi sumber daya alam ini dipengaruhi oleh luasan daerah, letak geografis, dan iklim. Kedua, perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Suatu negara yang memiliki kualitas sumber daya manusia yang tinggi akan menghasilkan barang dan jasa dengan kualitas yang lebih baik. Ketiga, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Negara yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak, bermutu, dan efisien dibandingkan dengan negara yang tidak menguasainya. Keempat, perbedaan budaya suatu bangsa. Perbedaan budaya suatu negara akan sangat mempengaruhi barang yang dihasilkan. Misalnya, seni batik Indonesia menjadi daya tarik tersendiri bagi negara lain untuk membeli barang tersebut. Kelima, perbedaan lain yang mempengaruhi perdagangan internasional meliputi perbedaan harga barang, perbedaan upah, dan biaya produksi, serta perbedaan selera. Lalu, apa saja manfaat perdagangan internasional ya? 1. Mempererat hubungan antar negara, baik secara bilateral maupun multilateral. 2. Setiap negara dapat memenuhi kebutuhan barang dan jasa. 3. Pendapatan negara meningkat melalui perolehan devisa. 4. Memperluas lapangan kerja. 5. Mendorong kegiatan produksi. 6. Mendorong kemajuan ilmu dan teknologi di masing-masing negara. Lalu, apa saja hambatan perdagangan internasional ya? 1. Harga barang luar negeri yang lebih murah dari produksi dalam negeri. Mengapa harga barang luar negeri lebih murah? Itu karena adanya politik dumping, yaitu kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan devisa negara. 2. Bea masuk yang tinggi. 3. Kebijakan proteksi, yaitu kebijakan untuk melindungi produk dalam negeri dari persaingan produk-produk impor dengan cara membatasi arus impor. 4. Kebijakan kuota, yaitu kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang dari suatu negara. 5. Pertentangan politik. 6 adalah peperangan. Oke, hanya sekalian itulah suatu ilustrasi tentang perdagangan internasional. Itu perdagangan internasional melibatkan kedua negara, Indonesia dan Malaysia. Nah, untuk membahas episode selanjutnya, mari kita sama-sama membuat kelompok. Jadi siswanya ini ada 17 menjadi 4 bagi 17 itu kira-kira ada yang dapat 4, ada yang dapat 3. Kita bagi ya supaya adil, supaya laki-laki ada di yang dominan laki-laki, dominan perempuan dan sebagainya. Kita jadi 1 lagi ya, 2, 3, 4. Oke, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke, silakan. Ini kelompok. Baru nomor lagi pencari. Iya, nanti nomor 1 itu kita cari baru kan diskusi. Negara. Positif dan negatif, negatif saja. Ini tuh barang itu dalam negeri tuh punya memerlukan waktu yang cukup lama.
Kan dijawab dulu diskusi kelompok itu kan manfaatnya kan untuk memecahkan suatu masalah. Nah sekalian karena waktu diskusinya sudah selesai, sekarang waktunya presentasi. Kita mulai dari kelompok 1. Meganya satu, fotonya satu. Oke, silakan. 2, 3 saja. Oke, anak sekalian waktunya presentasi pertama adalah dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Kami dari kelompok 1 akan presentasikan hasil diskusi kami bacakan bagaimana dampak perdagangan internasional yang negatif bagi kehidupan kita. Dampak positif pedagang internasional mengakibatkan perekonomian, peningkatan investasi negatif, harga barang luar negeri lebih murah dari hasil produksi dalam negeri, kebijakan proteksi, kebijakan politik dumping. Apakah manfaat kalian sebagai belajar di Misalnya disediakan sebagai distrik Tomo, PW mampu memenuhi kebutuhan sendiri karena ada barang-barang tertentu yang mereka menghasilkan. Distrik Tomo dapat memproduksi pohon sagu sehingga mereka membeli sagu di distrik Tomo, dan sebaliknya Kabupaten Tanjung Bengkulu membutuhkan barang-barang dari distrik Tomo. Itu saja penyampaian dari saya. Bila ada kata-kata yang kurang memahami, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bila ada pertanyaan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alindai. Saya ingin bertanya, sebutkan contoh dampak negatif dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bindet. Saya mau bertanya, apa yang terjadi jika tidak ada perdagangan internasional? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu dampak negatif yang terjadi sehari-hari adalah seperti barang dari luar datang dan masyarakat cenderung memakai produk luar dibanding produk lokal. Bagaimana kelompok 4? Yes. Oke, mungkin ada yang bisa menanggapi pertanyaan dari kelompok 2. Ada Pak. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa yang terjadi jika tidak ada internasional? Ya, karena manusia tidak bisa hidup sendiri, saling membutuhkan. Begitu juga negara saling membutuhkan dalam
dalam perdagangan. Itu saja jawaban saya. Jika kurang, saya minta maaf. Saja silari. Saya Kata-kata kan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok KUA akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang baru saja kami diskusikan yang akan dibacakan oleh Bagaimana dampak perdagangan internasional positif dan negatif bagi kehidupan negara? dampak positif yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjadikan sumber definisi negara. Dampak negatif yaitu industri kecil terancam kalah bersaing serta ketergantungan pada negara maju. Manfaat yaitu membuka berbagai wawasan jurusan kuliah hingga pekerjaan. Yang kedua, terpenuhi sarana pendidikan yang lebih baik. Yang ketiga, menumbuhkan motivasi dari tim. Saya sebelum kerjaan ini tidak ada pertanyaan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenalkan diri, nama saya Anggota Tua. Saya ingin bertanya tentang apa pengertian perdagangan internasional. Perkenalkan, nama saya Juliana Putra. Saya akan bertanya apa contoh perdagangan nasional internasional. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Apa pengertian perdagangan internasional? Perdagangan internasional merupakan proses pertukaran barang dari satu negara ke negara lainnya. Contohnya seperti Indonesia mengekspor karet ke Malaysia dan Malaysia mengimpor timah ke Indonesia. Pertanyaan yang kedua, saya akan mewakili lagi dari ibu saya. Apa contoh perdagangan internasional? Contohnya seperti tadi pertukaran barang dari Indonesia ke Malaysia dan Malaysia ke Indonesia. Baik, itu saja yang saya sampaikan dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Anak-anak sekalian, pelajaran hari ini tentang perdagangan internasional. Siapa yang bisa membuat suatu kesimpulan tentang perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah ada yang bisa membuat kesimpulan. Catat lagi. Coba. Demikianlah presentasi dari kalian semua tadi, masing-masing kelompok telah mempresentasi. Dari hasil presentasi tadi kita menarik benang atau suatu kesimpulan. Adakah di antara peserta didik yang membuat suatu kesimpulan? Silakan, ada. Perdagangan internasional, proses pertukaran barang atau jasa dari satu negara ke negara lainnya. Artinya mendapat devisa. Contohnya ekspor dan impor. Ekspor mengirimkan barang ke luar negeri, sedangkan impor mendatangkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Oke, demikian dari presentasi tanggapan atau rangkuman. Jadi perdagangan internasional berarti perpindahan barang dan jasa ke
antara dua negara. Jadi manfaatnya telah disebut oleh teman kami telah berkumpul tentang kegiatan ekspor dan impor. Nah sekalian, sekarang Pak Guru mau tanya, menurut kalian proses pembelajaran hari ini bagaimana? Silakan dijawab. Kesimpulan kami yaitu kami senang karena dapat ilmu yang bermanfaat, yaitu tentang perdagangan internasional. Oke, ada lagi? Dari pembelajaran tadi kami mengerti kelebihan dan kekurangan perdagangan dan internasional. Dari pembelajaran tersebut kami dapat memahami dampak perdagangan. Dan sekalian, pembelajarannya negara internasional memberikan sumber daya alam, pengetahuan, kemudian manfaat dari ketentuan dari perabatan, contohnya kawan-kawan, kita kegiatan perdagangan kami manfaatnya adalah menjaga perabatan antara kedua negara. Kemudian pasar dan saya terima kasih. Nah sekalian, untuk mengakhiri pembelajaran kami, pembelajaran berikutnya adalah dampak politik dan tentang pidana. Sebelum mulai ini Bapak akan membagi asesmen tahun kemarin tadi. Kalau yang tidak bisa kumpul di meja situ.